Halo, perkenalkan nama saya Hafiz Nur Ghazin dengan NIM 240201069. Perkenalkan, nama saya Said Junaf Azuni dengan NIM 2402010066. Halo, perkenalkan nama saya Dani Setu Trubus dengan NIM 24020010061. Halo semuanya, kalian pernah dengar tentang ekonomi Islam? Di dunia Barat sering dianggap sebagai satu-satunya pusat perkembangan ekonomi. Tapi tahukah kalian bahwa peradaban Islam juga punya peran krusial? Kami dari kelompok 1 akan membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ini sebenarnya sudah ada sejak Islam diturunkan, yaitu pada akhir abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Landasan utamanya adalah Al-Quran dan juga hadis. Jadi, ekonomi Islam adalah perilaku manusia terkait cara memperoleh, memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi sumber daya yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat. Penerapannya dimulai sejak zaman era Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai pedagang ulung dan jujur. Prinsip kuncinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang di bumi, dan manusia bertugas mengelolanya dengan adil dan bijaksana, karena manusia hanyalah pengelola, bukan sebagai pemilik mutlak. Banyak cendekiawan muslim yang meletakkan fondasi pemikiran ekonomi. Beberapa tokoh penting antara lain. Yang pertama ada Abu Yusuf pada tahun 731 Masehi sampai 798 Masehi, yang dikenal sebagai tokoh yang meletakkan prinsip perpajakan di dunia. Kemudian ada Al-Ghazali 1058 Masehi sampai 1111 Masehi, yang turut berkontribusi besar pada khazanah keilmuan ekonomi Islam. Dan yang tak kalah penting ada Ibnu Taimiyah, yaitu tahun 1263 Masehi sampai 1328 Masehi, yang merumuskan konsep-konsep ekonomi termasuk mekanisme pasar dan harga dalam bukunya, yaitu Majmu' Fatawa. Lantas, apa yang menjadi relevansi pemikiran ini sekarang? Ekonomi Islam menawarkan sistem yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsipnya melarang praktik yang tidak adil, seperti bunga, spekulasi, dan ketidakpastian berlebih, yang justru dapat meningkatkan stabilitas keuangan. Untuk menghadapi tantangan modern, ekonomi Islam terus beradaptasi melalui inovasi berbasis syariah. Ini membuktikan bahwa ekonomi Islam adalah alternatif yang etis dan berkelanjutan. Bahkan, pemikiran ekonomi Islam juga mempengaruhi ekonomi modern. Ide tentang mekanisme pasar telah dianjurkan Nabi Muhammad jauh sebelum Adam Smith. Konsep pembagian kerja atau division of labor yang diterangkan Adam Smith juga sudah dijelaskan oleh Ibnu Khaldun berabad-abad sebelumnya. Terkait peningkatan produktivitas melalui kerjasama, singkatnya, mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam sangat penting karena sistem ini menawarkan solusi yang lebih adil dan beretika bagi tantangan ekonomi global. Terima kasih.